cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Dan tiada suatu negeri pun melainkan kami menghancurkannya sebelum hari kiamat, atau kami mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab. Tafsir nomor 1626. Isyarat ini tertuju kepada azab yang akan mendahului suatu malapetaka yang meliputi seluruh jagat atau suatu rentetan malapetaka seperti dibuatkan oleh para nabi dan juga dalam Al-Quran. Wa ma mana'na an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa atayna samudan naqata mubsiratan fazalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tiada yang dapat merintangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda melainkan bahwa orang-orang dahulu telah mendustakannya. Dan kami berikan kepada Samud unta betina sebagai suatu tanda yang nyata, tetapi mereka menganiayanya. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda melainkan untuk menakuti-nakuti. Tafsir nomor 1627. Atau artinya mungkin begini. Apakah kenyataan bahwa bangsa-bangsa dahulu kala menolak nabi-nabi dapat menjadi alasan supaya tanda-tanda selanjutnya jangan dikirim lagi, yaitu penolakan orang-orang dahulu tidak dapat menjadi alasan untuk menahan penampakan tanda-tanda samawi. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada engkau, sesungguhnya Tuhan engkau telah mengepung orang-orang ini dengan kebinasaan. Dan tidaklah kami jadikan ru'ya yang telah kami perlihatkan kepada engkau
melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakuti mereka terus-menerus, tetapi itu tidak menambah kepada mereka sesuatu kecuali kedurhakaan yang besar. Tafsir nomor 1627a. Isyarat ini tertuju kepada kasyaf yang disebut dalam ayat kedua dalam surah ini. Dalam kasyaf itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat diri beliau mengimami semua nabi lainnya dalam salat yang dilakukan di Baitul Maqdis Yerusalem, yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Kasyaf itu mengandung arti bahwa pada suatu ketika di masa yang akan datang, para pengikut nabi-nabi tersebut akan masuk keharibaan Islam. Inilah yang dimaksud oleh kata-kata, Tuhan engkau telah mengepung orang-orang ini dengan kebinasaan. Penyebaran Islam secara meluas akan datang sesudah terjadi bencana-bencana yang akan melanda seluruh dunia, seperti telah disinggung dalam ayat ke-59. Tafsir nomor 1628. Agaknya pohon terkutuk itu adalah kaum Yahudi yang telah berulang kali disebut dalam Al-Quran, dikutuk oleh Tuhan. Keterangan surah kelima ayat 14, ayat ke-61, ayat ke-65, dan ayat ke-79. Kutukan Tuhan telah mengejar-ngejar kaum yang malang ini semenjak Nabi Daud alaihi salam sampai zaman kita ini. Penafsiran tentang ungkapan ini ditunjang oleh kenyataan bahwa surah ini secara istimewa membahas hal ihwal kaum Bani Israel, seperti diisyaratkan oleh nama surah ini sendiri, ialah Bani Israel. Kenyataan bahwa ayat ini mulai dengan menyebut kasyaf Rasulullah SAW, dan di dalam kasyaf itu beliau lihat diri beliau yang mengimami nabi-nabi Bani Israel dalam sholat di Yerusalem, pusat agama Yahudi, memberi dukungan lebih lanjut kepada anggapan bahwa yang dimaksud oleh pohon terkutuk itu adalah kaum Yahudi. Kata syajarah mengandung pula arti suku bangsa. Ayat ini membahas kasyaf itu dan juga membahas kaum Yahudi atau pohon terkutuk, yang oleh kasyaf ini disinggung secara khusus sebagai ujian bagi manusia. Orang-orang Yahudi pada tiap kurun zaman telah menjadi sumber kesengsaraan dan penderitaan bagi umat manusia, terutama bagi umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi, ada dalamnya telah tersaji. Ada dalamnya telah tersaji.